Pernah nggak sih kamu bangun pagi, terus ngerasa kayak hidup itu berjalan, tapi kamu bukan pengendalinya? Kayak kamu lagi duduk di kursi penumpang, sementara hidup yang nyetir sesuka hati, dan kamu cuma bisa ngikut tanpa bisa banyak ngomong. Padahal, bentuk tertinggi dari kekayaan itu sederhana banget. Bangun tidur, buka mata, lalu kamu bisa bilang, "Hari ini saya bebas melakukan apapun yang saya mau." Itu titik paling tinggi yang bisa dicapai manusia, soal uang, soal hidup, soal kendali diri. Dan jujur aja, banyak orang punya uang, tapi belum sampai titik itu. Nah, supaya kita bisa sampai ke sana, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bareng-bareng. Coba kita bahas sesuatu yang sering bikin kita ruwet di kepala. Rasional dan masuk akal. Ternyata, dua hal ini beda. Rasional itu matematika, dingin, kaku, A ditambah B harus sama dengan C. Emosi nggak ikut campur. Sementara itu, masuk akal atau reasonable itu adalah hidup yang beneran. Pertimbangannya bukan cuma angka, tapi huga, tujuan, dan ketenangan pikiran. Misalnya begini, secara rasional, kamu ambil cicilan rumah 20 tahun, bunganya kecil, hitungannya logis, dan aman. Tapi, kamu nggak betah hidup dengan pikiran bahwa kamu punya utang jangka panjang. Tidur jadi nggak tenang, setiap lihat notifikasi bank, dada deg-deg. Akhirnya, apa? Kamu lunasi lebih cepat. Walaupun secara matematis, kamu rugi karena kehilangan potensi investasi lain. Tapi secara mental, kamu bebas. Dan itu wajar. Itu reasonable. Karena hidup bukan cuma soal angka. Hidup itu tentang rasa. Atau contoh lain deh. Kamu makan sendiri mungkin cukup 20.000. Tapi kalau makan sama pasangan, bisa tembus ratusan ribu. Pikiran rasional bilang, ngapain? Gak masuk logika. Tapi hati bilang, kalau dia kesal, aku juga gak tenang. Dan akhirnya, kamu memilih kedamaian itu reasonable. Keuangan itu bukan cuma soal untung rugi. Ada faktor kenyamanan batin, hubungan, kebahagiaan kecil, dan nilai-nilai pribadi yang cuma kamu yang tahu. Nah, poin kedua yang gak kalah penting. Jangan sibuk meramal masa depan, tapi bersiaplah menghadapinya. Banyak orang terlalu fokus menebak. Kalau saya investasi sekarang, pasti 8 bulan lagi balik modal. Atau kalau ekonomi begini, berarti tahun depan pasti begitu. Masalahnya, dunia nggak peduli sama hitungan kita. Kita bikin rencana. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Kita bikin prediksi. Tahu-tahu teknologi melesat jauh. Dunia terlalu kompleks untuk ditebak. Makanya, yang penting bukan meramal, tapi bersiap. Bersiap, itu artinya apa? Punya dana darurat, nggak naruh semua telur dalam satu keranjang. Sadar batas aman keuanganmu di mana. Dan yang paling penting, sadar kalau semua yang terlalu baik-baik saja itu justru harus bikin kita waspada. Kalau semuanya terasa terlalu mulus, hati-hati. Karena sebelum badai, laut itu biasanya paling tenang. Tujuan kita dalam hidup ini bukan untuk selalu benar dalam setiap keputusan, tapi untuk tetap hidup stabil saat kita membuat kesalahan. Sekarang, kita masuk ke paradoks yang menarik banget. Namanya Man in the Car Paradox. Ada satu hal lucu tentang manusia. Ketika seseorang beli mobil mewah, dia berharap orang lain bakal kagum sama dia. Padahal, gak ada yang mikirin dia. Yang dikagumi cuma mobilnya. Coba bajankin, ada orang lewat bawa Ferrari. Kamu gak akan mikir, wah, orang itu hebat sekali ya. Yang kamu pikir justru, gila, kalau saya punya mobil itu, pasti keren banget. Ini
Paradoksnya, orang yang pamer itu mengira orang lain menghormati dirinya. Padahal, orang lain cuma memproyeksikan keinginan pribadi mereka ke barang yang dia punya. Makanya, pamer itu nggak efektif. Kalau kamu mau dihormati orang, barang mewah nggak bisa membeli itu. Yang bikin orang respect itu karakter, integritas, dan cara kamu memperlakukan orang lain. Barang-barang itu cuma membuat orang membayangkan hidup versi mereka sendiri, bukan menghargai hidupmu. Ini membawa kita ke pertanyaan mendasar. Apa sih tujuan uang yang sebenarnya? Uang itu paling berharga, bukan karena bisa beli barang, tapi karena dengan uang, kamu bisa memiliki dirimu sendiri. Kamu bisa memutuskan mau kerja atau enggak, mau ambil proyek itu atau menolaknya, mau libur hari ini atau lanjut kerja, mau tetap setia sama nilai-nilai hidupmu tanpa takut dimarahi bos. Orang kaya yang sesungguhnya itu bukan yang paling banyak asetnya, tapi yang bisa bilang, kalau saya nggak cocok, saya bisa tinggal. Atau kalau saya nggak suka, saya bisa keluar. Atau saya bisa atur waktu saya sendiri. Itu kemerdekaan. Masalahnya, banyak orang kejar uang. Tapi makin kaya malah makin terikat. Gaji naik, gaya hidup ikut naik, kebutuhan juga naik. Dan pelan-pelan, dia kehilangan dirinya sendiri. Makanya, supaya uang jadi pembebas, bukan jadi belenggu, ada beberapa kuncinya. Pertama, hidup sesuai kemampuan. Keinginan yang terlalu banyak cuma akan bikin kamu dikejar-kejar hidup. Kedua, punya dana darurat. Ini yang bikin kamu bisa bilang tidak tanpa takut besok makan apa. Ketiga, hindari perbandingan sosial. Itu racun yang bikin kamu lupa diri. Dan terakhir, jangan korbankan seluruh hidupmu cuma untuk uang. Kamu cuma hidup sekali. Dan waktu nggak bisa diulang. Jadi, apa definisi kaya yang sebenarnya? Kekayaan tertinggi itu adalah ketika kamu bangun pagi dan bisa berkata, saya bisa melakukan apapun yang ingin saya lakukan hari ini. Kalau kamu masih sering bilang, saya ingin ini, tapi belum bisa, atau saya ingin itu, tapi nggak mungkin, berarti kamu belum kaya secara jiwa. Ada dua cara mencapai kebebasan itu. Pertama, kamu punya banyak sekali uang sehingga bisa melakukan apapun. Atau cara kedua, kamu mengendalikan keinginanmu sehingga apa yang kamu inginkan selalu dalam jangkauanmu. Nah, cara kedua ini bisa kamu mulai sekarang juga. Latihan menjadi kaya itu bukan nunggu uang banyak. Latihan kaya itu dimulai dari mengendalikan keinginan. Karena saat keinginanmu sesuai dengan kemampuanmu, kamu otomatis jadi orang paling kaya versi dirimu sendiri. Ini juga berhubungan dengan kemandirian. Mandiri itu bukan berarti berhenti bekerja. Mandiri itu artinya bekerja dengan orang yang kamu suka, di waktu yang kamu pilih, dengan durasi yang kamu tentukan, dan pada hal-hal yang benar-benar kamu nikmati. Kalau kamu terpaksa bekerja dengan orang yang kamu nggak suka, atau terjebak pada jam kerja yang kamu benci, atau berada di lingkungan yang bertentangan dengan nilai hidupmu, kamu belum mandiri. Kamu cuma sedang bertahan hidup. Terakhir, ada satu hal yang harus kamu ingat baik-baik. Menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan bahwa kamu punya uang adalah cara tercepat untuk kehilangan semuanya. Semakin kamu butuh pengakuan dari orang lain, semakin cepat habis uangmu. Karena kebutuhan untuk dipuji itu nggak ada ujungnya. Dan ketika kamu hidup hanya untuk memuaskan mata orang lain, kamu sedang kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Pada akhirnya semua ini kembali ke satu titik. Tujuan uang adalah membuatmu merdeka, bukan membuatmu sibuk mengejar validasi dari orang lain. Semoga kita semua bisa sampai di titik di mana kita bangun pagi, tarik napas dalam-dalam, dan bisa dengan yakin berkata, hari ini saya bebas menentukan hidup saya sendiri
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.